Yesus itu berulang kali menyamakan dirinya dengan Allah. Buat bangsa Israel itu udah cukup untuk membunuh Yesus. Tolong tunjukkan kepada saya alasan orang Yahudi membunuh Yesus karena dosa waris. Kok jadi dosa waris? Saya nggak ada ngomong dosa waris dari tadi, Bang. Oke, dosa-dosa Kristen. Mana? Coba tunjukkan dalilnya. Yesus harus mati untuk nebus dosa kita, mana? Tadi saya udah jawab, katanya apa dosa Yesus yang setimpal dengan hukuman mati. Saya udah jawab kan? Mana dosanya? Mana dosanya? Yesus menurut orang di mana tertulis? Dengar Bang, yang berkata di dalam Ulangan 21 nomor 22 itu Tuhan. Tuhan mengatakan, apabila orang dihukum karena melakukan dosa yang setimpal dengan hukuman mati, itu Tuhan. Sedangkan yang mengatakan dan yang memfitnah Yesus melakukan dosa karena menyamakan dirinya dengan Tuhan, itu orang-orang Yahudi. Mana buktikan? Kalau Tuhan mengatakan, barang siapa yang mengaku dirinya Tuhan selain daripada aku, maka dia akan dihukum mati. Mana dalilnya itu, Bang? Sedangkan Tuhan mengutus Nabi Musa untuk mengaku sebagai Tuhan. Yesus juga mengatakan itu, sudah klarifikasi di Matius 10 nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Tuhan. Lalu apa salah Yesus? Lalu kemudian Anda mengatakan, orang-orang Yahudi melalui tradisi mereka kalau ada orang yang mengaku, lah ini orang yang dihukum terkutuk bukan karena orang Yahudi yang memutuskan dia terkutuk atau tidak. Ini yang di dalam Ulangan 21, Tuhan yang memutuskan terkutuk orang itu. Dan apabila orang suci yang bisa menebus dosa. Apabila orang melakukan dosa setimpal dengan hukuman mati, maka janganlah kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk, orang yang digantung oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, katanya. Nah, ini Tuhan yang mengutuk. Bang, halo? Iya, dari tadi saya udah dengar ayat abang itu, saya udah dengar, Bang. Tapi Anda nggak ngerti masalahnya. Menjawab. Anda tidak mengerti. Masalahnya itu di situ. Susahnya saya itu karena Anda tidak mau mengerti. Ini jadi gini Bang. Jadi menurut abang, bentar dulu. Tadi ini saya moderator dari tadi nih, dengerin dulu Bang. Anda itu habiskan waktu saya. Iya, habiskan waktu banyak. Ini tuh coba Anda habis waktu saya, ini. Tapi otak Anda itu nggak bisa berfungsi, Bang. Gila betul. Bang, coba jelaskan Bang kriteria orang yang mati terkutuk di tiang salib. Apa aja kriterianya Bang? Bang, jangan, saya kan yang lagi nanya ini Bang. Dari ya itu kan dijawab Bang Juma, kamu nggak bilang itu bukan Yudas, makanya saya bilang tolong dijelaskan kriteria orang yang mati terkutuk di tiang salib. 1, 2, 3, 4. Apa kriterianya Bang? Silakan. Saya kan udah jelas dan tadi nggak dijawab juga Bang Juma, percuma. Abang iya, percuma. Dibilang ini pembinasa keji, temannya Paulus. Pemikirannya pengikutnya Kristen, Paulus ini. Pengikutnya ya. Paulus susah memang. Sekarang begini, apa motivasi Anda pingin kali Yesus orang suci, orang benar ini mati? Apa motivasi Anda? Ya itu aja dijawab. Itu mudah kok, masa nggak tahu itu? Tuh. Apa motivasinya? Anda bersemangat sekali Yesus terkutuk di tiang salib. Apa motivasinya? Silakan Bang. Kita tunggu nih. Ayo Bang. Ayo Bang. Buka mic-nya lah. Buka mic-nya Bang. Mohon maaf. Sederhana loh pertanyaannya, silakan. Dibuka mic-nya Bang. Tuh, nih. Terima Bang. Cek. Kepencet ya? Iya. Oke. Jadi Yesus itu diutus oleh Sang Bapa. Bukan itu pertanyaannya. Diulang lagi Banyuma. Bukan itu. Apa motivasi Anda nih secara pribadi? Motivasi Anda secara pribadi
agar Yesus itu mati itu apa? Silakan. Memang karena untuk penebusan dosa kami. Penebusan dosa. Itu berarti Yes, itu yes, adalah yes, itu benar. keinginan Anda kan, agar dosa Anda itu ditebus. Sekarang tolong tunjukkan di mana pernah Tuhan mengatakan dosa-dosa orang akan ditebus dengan mengorbankan orang lain. Di mana itu tertulis? Silakan. Di mana tertulis begitu, Bang? Silakan. Mohon maaf ini kok kepencet terus ya. Padahal saya nggak pegang apa-apa loh. Jadi tadi kan saya udah bilang bahwa apa yang terjadi Taurat di dalam Perjanjian Lama itu gambaran dengan apa. Diulang lagi pertanyaannya, Bang Yuma, dia nggak jawab. Kali ini harus tegas daripada berulang-ulang. Iya. Yang saya tanya, Bang, Anda kan mengatakan motivasi Anda agar dosa Anda ditebus. Saya tanya, di mana firman Tuhan berbunyi atau berkata indikasinya menghapuskan dosa orang lain dengan menjadikan orang benar sebagai tumbal? Itu tertulis di mana? Ya, oke. Jadi berarti Bang Juma sama Bang Handi itu maksa sama persis dengan pikiran Abang kan? Tidak. Kami ingin tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu ternyata bisa menghapuskan dosa-dosa orang lain pelaku maksiat ini dengan menumpahkan darah orang yang benar. Oke, gini Bang. Kalau menurut Abang ya. Jadi jawab dulu aja, jangan dibolak-balik, Bro. Jawab itu. Udah tengah malam ini nih. Ini mau kesimpulan, dijawab itu. Tadi saya udah jawab, terus dituduhnya itu doktrin Kristen. Diulang lagi nih. Ya, kalau bukan doktrin Kristen berarti ada dalil dari Tuhan, firman Tuhannya ada. Berarti kalau tidak ada berarti doktrin. Oke, gini Bang. Ya, nggak apa-apa. Saya kalau boleh saya tanya dulu sedikit. Diulang pertanyaannya dulu ya. Tolong tunjukkan firman Tuhan menghapus dosa orang lain dengan tumbal manusia yang tidak berdosa. Saya ulang ya. Tunjukkan firman Tuhan menghapus dosa orang lain dengan tumbal manusia yang tidak berdosa. Silakan. Tadi saya udah jawab ya Bang, bahwa di dalam... Di mana tertulis itu? Kejadian kah? Di Wahyu kah? Di mana kah? Di Taurat Bang. Taurat mana? Di Imamat kah? Di Ulangan di mana? Di Taurat itu kan udah tertulis. Di mana tertulisnya? Saya mau buka ini. Aduh Bang, saya nggak pegang Alkitab. Ini Alkitab handphone saya satu Ya, kalau ada kita bayar Bang. Kalau ada saya bayarin 200.000. Ya sabar dulu, ini saya mau jelasin. Ya coba Anda cari dulu, buka dulu. Saya mau jelasin bahwa... Nggak bisa dijelasin, nggak usah, nggak ada kesempatan lagi. Di mana tertulis? Ya udahlah, ya udah. Oke lah. Anda menjelaskan tapi Anda nggak ditanya. Dari tadi. Diulang lagi pertanyaannya, biar Bang Juma nggak capek. Saya yang ulang pertanyaannya, biar nggak Bang Juma nggak capek. Di manakah tertulis firman Tuhan menghapus dosa orang lain dengan menumbalkan, jadikan manusia jadi tumbal yang tidak berdosa? Di mana tertulis itu? Saya mau ngomong mute terus gimana ya? Ya kau ngomong, lain ditanya, lain gua omongin dari tadi. Ya kan saya harus jelasin memang. Nggak perlu dijelasin, langsung pakai data, nggak perlu penjelasan. Tadi Abang Juma... Nggak perlu, Abang Juma langsung aja, ada apa tidak? Abang Juma juga ngejelasin tentang apa... Pak Juma menjelaskan pakai data, juga terstruktur. Saya mau... Susah ini Pak Juma, gimana ini? Iya. Kita lihat dulu, apa saja yang terkutuk nih. Nah, ini menurut firman Tuhan ya. Apa saja yang terkutuk di dalam Perjanjian Lama? Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah. Terkutuk ya. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang anak yatim.
Ulangan 27, terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia. Ya, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ini di sini terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan. Terkutuklah ya. Itu kriteria terkutuk. Nah, di sini Yesus, di antara yang kita baca nih, Yesus tidak masuk kriteria. Menurut firman Tuhan, Yesus di sini tidak masuk. Yang masuk di sini terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas, ya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah kan, dibunuh. Nah, ini. Jadi kalau sesuai firman Tuhan, Yesus tidak bisa disalib karena dia bukan masuk kriteria ini. Silakan lanjut, Deng. Ya, Keluaran 23 di data 2 nomor 1 ya, dikatakan gini. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Ini larangan untuk mengikuti Paulus. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku, Tuhan, tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ini memutarbalikkan perkara orang yang benar. Kalau ternyata saya salah dengan membawa data Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 dari tadi, suap jangan kau terima, sebab suap akibatnya adalah membutakan orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Dari tadi saudara memutarbalikkan Yesus ini harus mati untuk menebus dosa-dosa pendosa. Anda putarbalikkan perkara yang ada. Yesus orang suci, Anda menginginkan dia mati. Sementara Tuhan mengatakan orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tapi Anda putar balik motivasi saya agar Yesus itu mati, agar dosa saya itu bisa ditebus. Ini memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan hukum. Hukumnya adalah orang yang benar tidak boleh dibunuh, sebab Tuhan, apapun alasannya membunuh orang benar ini, Tuhan tidak akan mau membenarkan orang yang bersalah. Anda adalah orang-orang yang bersalah. Anda ingin dibenarkan oleh Tuhan dengan mengorbankan orang yang benar. Mana dalilnya? Dari tadi saya minta dalil. Oh, itu sudah dinubuatkan. Saya minta dalil untuk membantah firman Tuhan ini. Tuhan mengatakan haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Coba Anda lihat, Bung. Matius 26. Imam-imam kepala yang memegang kitab Keluaran ini sudah dinasihati oleh Tuhan. Wahai imam-imam kepala, wahai mahkamah agama, wahai orang Farisi, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar ini tidak boleh kamu bunuh. Ini orang Farisi, mahkamah agama dan ahli Taurat. Berdosa tidak ketika dia melanggar ini? Berdosa. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Berdosa tidak Yudas? Berdosa. Berdosa tidak imam Farisi, imam orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala? Berdosa. Berdosa tidak Yudas? Berdosa. Lalu siapa yang tidak berdosa di dalam lingkaran penyaliban itu? Ada? Tak ada. Yang mengkhianat, yang bikin kesaksian palsu, yang membuat tipu muslihat, yang membunuh Yesus, semuanya dosa.
Berarti akibat dari penyaliban ini adalah dosa, bukan penebusan dosa. Tapi muncul kemudian orang-orang Kristen dari barat sampai ke Asia makan doktrin dengan mengatakan dosa-dosa kami ditebus dengan membunuh orang yang benar. Itu ilmunya dari mana? Ini yang tadi kita minta. Ilmunya dari mana? Sedangkan Tuhan mengatakan kepada orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, hei, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, itu buktinya tuh. Bahkan Yesus dalam Matius 19 ditanya sama orang Yahudi, Guru, apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa selamat masuk ke dalam kerajaan surga mendapatkan hidup kekal? Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh. Hei, ayo. Tetapi ternyata mereka membunuh. Maka pembunuhan terhadap orang benar ini melahirkan dosa, bukan melahirkan penghapusan dosa. Mantap. Intinya adalah jika benar-benar Yesus yang dibunuh, maka yang dilahirkan bukan penebusan dosa, tapi yang dilahirkan adalah dosa. Kristen sama aja kan? Yesus dibunuh ataupun Yudas yang dibunuh, Kristen tidak ada jalan keselamatan untuk itu. Yesusnya dibunuh akan melahirkan dosa-dosa terhadap pembunuh-pembunuhnya dan orang yang mengimani pembunuhan tersebut, yang mengiyakan, yang sekongkol menginginkan pembunuhan itu. Semua adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi ketika Yudas yang dibunuh, sama aja, Kristen juga akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena yang disembah adalah Yudas. Jadi tidak ada kebaikan sedikit pun. Yesus yang dibunuh, maka yang didatangkan adalah dosa, bukan nebus dosa. Yudas yang dibunuh, maka yang disembah selama ini adalah Yudas. Terus keselamatan Kristennya dari mana? Tak ada. Udah Bang? Silakan. Ya, artinya tadi di room ini sepakat ya bahwa, kecuali saya mungkin ya. Iya, kecuali saya sepakat bahwa yang Anda dimintain data kok sepakat, nggak ada tamu kok. Enggak dulu, sabar dulu Bang. Sepakat bahwa Bang Zuma dan semua di sini percaya bahwa yang disalib adalah Yudas, begitu ya? Pasti ya. Terus gimana dengan tafsir kitab Anda sendiri? Apalagi tafsir apa? Tafsir Ibnu Katsir. Surah apa? Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang surah apa? Yang disalib saya lupa itu, kayaknya surat 4 udah ya? Kalau lupa besok tahun depan lo bawa. Kalau lupa jangan ngomong. 157. Apa? Surat 4 157 kalau nggak salah ya. Iya, silakan. Apa tafsirannya, Bang? Itu tafsirnya mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah salah satu dari ke-12 Hawariyun yang paling muda. Terus apa masalahnya? Ya masalahnya Yudas bukan paling muda. Ya nggak apa-apa, yang penting yang disalib bukan Nabi Isa kan? Berarti Anda mengingkari tafsir kitab Anda sendiri. Tafsir itu bukan firman Tuhan. Oh iya. Saya juga bisa mentafsirkan itu kalau itu adalah bom-bom. Apa masalahnya? Berarti Anda mengingkari tafsir Ibnu Katsir. Tafsir itu bukan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan. Iya. Tetapi saya percaya bahwa yang menafsirkan ini adalah seorang kompeten dong. Ya silakan aja. Tapi apa yang ditafsirkan itu kedudukannya adalah tafsir, persangkaan, pendapat dia. Oke, kan itu. Berarti Anda mau bilang bahwa tafsir Ibnu Katsir salah, yang benar adalah Yudas, begitu kan? Saya tidak pernah mengatakan itu salah. Aduh. Saya mengatakan saya tidak beriman kepada tafsiran tersebut. Iya, tapi kan tafsir itu mengatakan bahwa ya silakan aja. Ya, kalau ada yang menafsirkan itu silakan aja. Yang pasti yang dibunuh di sini bukan Nabi Isa. Kalau ada yang menafsirkan Hawariyun, saya setuju. Dan di dalam tafsir itu adalah orang soleh. Iya, saya setuju. Ya. Saya setuju. Oh ya udah, oke. Berarti tadi yang Anda ngomong panjang lebar itu pun nggak bisa dipenuhi. Kenapa? Itu berdasarkan Bible tuyul. Alamak. Bang Juma ini saya tidak sedang membahas tafsir. Saya membahas Bible, bahwa yang dibunuh itu antara Yesus dan Yudas. Bible Anda mengatakan Yudas. Alamak.
Ini saya tidak membahas tentang Bible dengan tafsir Al-Quran. Iya, tapi kan kita ada yang nabrakin gak nyambung. Kita Udah cukup ya. Sekarang kesimpulannya ya. Entar saya moderatorin dari tadi kesimpulannya. Kesimpulannya saya tanya kedua pembicara, Bang Juma sama Anda ini Wan. Pertanyaannya begini. Apakah ada? Dengerin dulu ini kesimpulan, udah tengah malam. Dengerin dulu. Dengarkanlah moderator. Oke. Apakah ada perintah Tuhan? Saya ulang ya. Apakah ada perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah untuk menebus dosa orang di tiang salib? Saya ulang ya. Apakah ada perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah agar di tiang salib? Ada atau enggak perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah? Enggak ada. Silakan. Uang dulu silakan. tadi saya udah jelasin, tapi ada atau tidak? Jangan dijelasin. Ada atau tidak? Enggak ada, lama kali lu. Sebentar dulu bro, kabarnya. Wan, ada atau tidak? Ya memang itu harus pakai penjelasan. Ada atau tidak? Kalau secara letterless ada atau tidak? Biasa aja bro. Ada atau tidak? Apanya? Saya ulang pertanyaannya. Saya ulang. Apakah ada perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah untuk menebus dosa? A ada, B tidak ada. Silakan. Harus antara dua itu. A ada, B tidak ada, jawab. Oke. Kalau secara letterless nggak ada. Oke. Tidak ada. Diam tidak ada. Bang Juma setuju? Setuju. Tidak setuju. Baik. Kalau tidak ada perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah, pertanyaan kedua, siapakah yang menghendaki membunuh orang yang tidak bersalah menebus dosa? Ini siapa yang menghendaki? Silakan bawa dulu baru Bang Juma. Gimana Bang? Saya ulang kembali. Kalau tidak ada perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah, pembunuhan ini menebus dosa di tiang salib ini, siapa yang menghendaki demikian? Silakan. Loh memang perintah Iblis Tuhan dengan tidak ada. Perintah Tuhan memang tidak ada. Ya kak, iya. Kamu ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Kalau tidak ada perintah Tuhan, Oke lah, kalau ini saya nggak dikasih kesempatan ngomong sudah oke. Mohon maaf, saya pamit. Iya silakan pamit. Gak apa-apa. Bang Juma, kalau tidak ada perintah Tuhan, ini kehendak siapa? Silakan Bang Juma. Iblis yang berkehendak. Iblis. Wan, setuju? Gini aja lah. Nggak bisa lo di. Ini jaksa penuntut umum ini yang nanya lu. Kena kan lu? Kena langsung. Lama. Kena langsung. Iblis bang yang melakukan itu. Di dalam kitab Yehezkiel 18, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya sendiri. Tetapi jikalau orang fasik bertaubat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia, dia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Jadi tidak perlu penebusan dosa. Tak ada. Jadi kalau ada orang mengimani pembunuhan manusia di tiang salib menebus dosa, artinya iman ini berdasarkan atas kemauan siapa Bang Juma? Iblis. Tuh, bukan kemauan Tuhan imanmu berdiri di tiang salib, tapi kemauan iblis. Karena tidak ada perintah Tuhan demikian. Saya boleh bacain? Enggak usah, lu nggak jawab pertanyaan, lu diam. Kamu nggak punya hak bicara lagi kecuali bawa data. Ya udah, ini saya bawa data nih, Yesaya 53 nih. Enggak ada hubungannya Yesaya 53, bukan itu yang saya tanya. Loh, ini ada ayatnya. Kalau tidak, saya tanya kau dulu, diam. Kalau tidak ada perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah, pertanyaan, siapa yang menghendaki, ya? Siapa yang menghendaki Yesus mati di tiang salib menebus dosa? Siapa yang menghendaki?
Ini saya baca dulu ayatnya, katanya minta ayat. Siapa yang menghendaki? Sebut dulu namanya, baru baca. Loh, Tuhan Bapa mengirim anaknya ke dunia ini untuk menebus dosa. Katanya tadi nggak ada perintah Tuhan. Aduh gimana ini bolak-balik Banjuma ini orang ini. Jadi Bapak tadi kan, Aduh, kan capek deh. Anda minta perintah Udah kau dibawa dulu lah. Wan, udahlah dulu. Sekarang kau diganti pemain. Kau ini bolak-balik. Kamu kayak orang gila itu. Dari tadi gua perhatikan. 70 kali 7 silakan. Oke, tadi ku dengar-dengar ya tentang penyaliban dan penebusan dosa ini ya. Sebenarnya penebusan dosa itu intinya bukan di penyaliban. Ya kan ada ayat tertulis barang siapa salah. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka engkau akan mati di dalam dosamu. Nah, itunya penebusan dosa yang paling intinya, yang paling utamanya. Sementara penyaliban itu hanya sebagai materai penanggungan kutuk. Boleh. Tanggapi Banjuma. Oke. Ini sama aja ini. Ini justru masuk level 2. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Akulah dia itu apa maksudnya? Anda menganggap Yesus itu Tuhan? Bukan yang itu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, engkau akan Dia mati siapa? dalam dosamu. Dia siapa, Bang? Nah ya udah, untuk mengetahui siapa dianya itu bacalah ayat sebelum-sebelumnya. Apa tuh? Ya, di situ Yesus berbicara tentang Bapa. Berarti Dia adalah Bapa. ini yang dikatakan Yesus, ya. Ini pembinasa keji nih yang nyata ini yang Yesus katakan. Oh, berarti Yesus sendiri. Jika anda berpikir demikian, berarti Yesus itu sendiri penyesat. Kenapa bisa? Anda yang mengatakan Yesus penyesat, Anda yang mengimani kemudian bahwasanya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Di mana Yesus mengatakan itu? Sebentar. Yesus berkata, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka engkau akan mati dalam dosamu. Dia siapa? Nah, dia di situ itu berbicara tentang Sang Bapa. Di mana berbicara Sang Bapa di situ, di mananya? Ya udah cari sendiri aja, aku lagi malas. Dasar. Di dalam penglihatan Daniel, ketika Yesus kemudian mengatakan pembunuh keji itu, kok tertera di dalam kitab Daniel. Salah satu dari sabar dulu. Wah, ini saya tidak suka kalau ada orang so tahu tapi nggak tahu. Yesus dalam Matius 15 kemudian sudah menguraikan dengan sangat jelas. Pembinasa keji itu akan bercerita kemudian tentang orang-orang yang dinubuatkan Daniel. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci, menurut firman yang disampaikan oleh Daniel, apa yang dikatakan oleh Daniel kemudian? Daniel 7 nomor 75, nomor 25. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang pertanyaanku Maha Tinggi. Pertanyaanku, Bang, langsung aja, nggak usah panjang lebar. Apakah Yesus pembinasa? Paulusnya yang pembinasa, bukan Yesus. Kok jadi Paulus yang disangka? Kan itu perkataan Yesus yang kukutip. Betul, kamu pengikut Paulus yang mengartikan ucapan Yesus seenak perutmu. Mau bukti? Mau bukti? Kok Paulus lagi? Kan bukan Paulus, sekarang pengikutnya ente. Mau bukti bahwa ente itu adalah pembinasa keji? Mau? Enggak, coba dulu. Itu yang berkata Yesus. Kenapa Paulus yang Anda? Paulus mengajarkan kepada pengikutnya dedengkot-dedengkotnya. Itu enggak ajaran loh, itu perkataan Yesus. Itu bukan ajaran. Anda kan bertanya di jawaban Banjuma dulu, nanti kau tanggapi. Enggak, gitu ya? tadi ini larinya ke Paulus di kambing. Iya, makanya dengerin dulu aja Paulus jawabannya. yang mengajarkan kamu menyembah Yesus. Paulus yang mengajarkan ente mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Bukan masalah. Dengar Bang Juma, jangan kemana-mana ya. Ini kita bukan berbicara tentang penyembahan Yesus. Lalu Anda ingin mengatakan bahwa manusia itu adalah Bapa itu yang adalah pencipta langit dan bumi gitu? Nah, saya kan mengutip. Nah, sekarang yang kukutip itu Anda sendiri yang jelaskan gimana. Anda mengutip
Anda mengutip apa dari tadi? Anda malah menyuruh saya membacanya kan? Kan udah saya bilang tadi kan pertama gini, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu Dia akan siapa? Nah, dia di situ dimaksud Bapa. Terus Bang Juma tadi mengatakan, Dari mana Anda mengatakan dia di situ adalah Bapa? Dari mana coba? Dari mana Anda mengatakan bahwa dia Bapa di situ? Dari mana? Nah, terus Bang Juma tadi balik ke Enggak, Daniel. saya dulu minta pertanggungjawaban saudara. Dari mana saudara mengatakan bahwa akulah dia di situ adalah Bapa? Dari mana Anda bisa tahu? Ini saya katakan Anda itu adalah pelanjut dari pembinasa keji. Anda berbicara seenak perut Anda. Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa Yesus sedang mengutip perkataan itu bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya sebagai Bapa? Itu Anda dapat ilmu dari mana? Ya baca aja lah ya sebelumnya dia. Nah, itu kan saya yang disuruh baca. Pembinasa kejinya Anda yang harus mempertanggungjawabkan itu. Masakan pencipta langit dan bumi Anda setarakan dengan orang? Kok jadi aku pembinasa? Aku kan mengutip perkataan Yesus. Anda yang sedang melanjutkan pengajaran pembinasa keji itu. Di mana Yesus pernah menyamakan dirinya dengan Bapa? Di mana? Jadi maksud Anda dia itu siapa? Dia di situ adalah Mesias, koclok. Parah kan. Makanya kusuruh Anda yang membaca. Karena orang bertanya, siapa yang menyembuhkan orang ini? Yang mana sih ya yang dikutip Bang? Ya makanya kau yang membawa data, makanya kau yang jelasin. Kamu yang tunjukkan, kamu yang baca, biar tak jelasin. Karena akulah dia itu bertaburan di dalam kitab lo. Gimana sih lo? Penting ayat sebelumnya itu bunyinya gini aja bro. Ayat sesudahnya. Baca. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saya persingkat dulu, saya persingkat, dengerin dulu. Itu nggak nyambung lagi. Tunjukkanlah Bapa itu kepada aku. Itu nggak nyambung, larinya ke situ. Karena nyambung. Ini aja 70. Dengerin baik-baik. Apakah Bapa dan Yesus sama atau beda? Bentar. Itu aja. Di sini kesimpulannya. Bapa dan Yesus beda atau sama? Oke, secara hakikat itu berbeda. Berbeda bagi umat. Jelas sudah. Ini pembinasa keji itu kayak gitu ngomongnya. Ya pertanyaan. Ya kalau sudah beda, lu jangan samakan Yesus dengan Bapa. Selesai itu. Memang beda. Ya beda. Terus kalau beda, kenapa Anda mengartikan akulah dia itu adalah Bapa? Izin kita kasih data dulu Gurunda. Ini kita kasih data dulu ya. Udah diakui tadi Bunda. Beda. Ya sebentar. Nah, jawab perempuan itu ini Bang ya. Supaya kau paham. Jawab perempuan itu kepadanya, lagi ngomong sama Yesus ya, lagi haus Yesus. Yesus haus, terus dia ngobrol dengan perempuan Samaria. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Bisa dibesar dikit supaya dia bisa tengok. Izin. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus ya. Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatunya kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Mesias kan? Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi akulah dia itu ini Mesias. Kristus. Bukan dia mengatakan akulah dia Allah atau Tuhan. Bukan, aku nggak ngutip ini. Lain lagi. Bukan pengakuan ini. Yesus, akulah dia. Makanya tadi saya tunjukkan, karena saya udah bilang banyak di dalam kitab Anda bertaburan akulah dia. Iya, ketik aja akulah dia. Bukan yang ini, bukan. Ya udah kesimpulannya begini. Kesimpulannya begini, Yesus berkata akulah dia itu siapa? Kalau dia sebelumnya jawab saja langsung. Jawab langsung. Yesus berkata akulah dia itu siapa? Ya dia itu maksudnya sang Bapa. Oke Bapak. Dari mana Anda mengambil kesimpulan itu? Sebentar saya jelaskan. Berarti Yesus dan Bapa sama. Bahwa ini udah dipercepat. Yang dimaksud di situ adalah sang Bapa. Sementara kayak yang saya katakan tadi, kalau Yesus dan Bapa itu berbeda. Loh, berarti gimana sih kamu ini bahasa Indonesianya? Ya,
Udah jelas kalau secara akal itu bertentangan, bukan? Lo berarti akalnya mati Bang Juma, udah cukup. Oke. Original teksnya pun tidak mengatakan akulah dia. Egoimi. Egoimi itu artinya apa? Akulah, cuman gitu aja. Nah, aku saja. Anda pintar. Aku adalah aku. Kalau akulah dia, ego emi autos. Autos itu baru betul. Sedangkan persamaan kata ehye, eser, ehye itu nggak bisa dipersamakan itu. Nggak boleh. Seperti itu, Bu. Kenapa saya mengatakan Anda itu pembinasa keji? Karena di dalam kitab Daniel 7 menjadi rujukan Yesus. Sabar dulu. Sabar dulu, Bang. Rujukan Yesus dalam Matius 24 tentang pengajar palsu pembinasa keji itu larinya ke kitab Daniel. Nah, di dalam kitab Daniel terang dikatakan dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Yang maha tinggi mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Ini ucapan yang maha tinggi. Artinya sang Bapa pencipta langit dan bumi. Tapi ente mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Berarti Bapa membentuk dirinya menjadi kucluk bayi kecil imut. Anda menentang yang maha tinggi, berarti pembinasa keji itu adalah ente. Ente pengikut Paulus. Gitu. Sampai sini sabar? Sadar? Enggak sadar. Ya itulah buktinya Anda itu pembinasa keji. Karena pembinasa keji itu tidak akan pernah berhenti. Summalayu kesirun, mereka tidak akan berhenti untuk menyesatkan. Contoh, Anda punya anak, Anda pasti akan mengajarkan anak-anak Anda untuk menentang perkataan Tuhan. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kau akan mengajarkan anakmu, anakku, ya Tuhan kita sudah dibentuk jadi bayi. Oh gitu ya Pak? Iya. Bahkan Tuhan kita pernah jadi mayat. Lalalala. Pembinasa keji itu akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dia akan berusaha untuk merubah hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Singkatnya aja, jadi Anda percaya yang dikatakan Yesus? Ini kitab saya mengatakan, dengarkan, dalam surah Ali Imran, dengar. Al-Quran saya mengatakan dalam surah As-Sukruf, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah membalas tipu daya orang-orang yang melakukan makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Hasil dari tipu daya itu muncul kitab saudara. Dari kitab saudara itu Anda dibalas tipu dayanya orang-orang terdahulu. Apa yang terjadi kemudian? Ada ucapan yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Oke, sebentar, saya potong, terlalu panjang. Sekarang Allah ini siapa? Allah yang dalam kitab Anda ini? Tuhan adalah Allah satu-satunya Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Halo? Apa Anda mau mengatakan Tuhan itu banyak? Itu konsep pembinasa keji, dewa-dewa. Karena memang Daniel mengatakan mereka meninggalkan korban hewan menuju kepada pengajaran dewa-dewa kekejian. Kalau berbicara Tuhan, kalau berbicara Tuhan, kalau ditanya orang yang punya kepercayaan Tuhan itu ada berapa, udah pasti jawabnya 1. Tapi pertanyaan Tuhanmu 3. Sebentar, tapi kalau Anda tanya orang ateis, Tuhan itu berapa? Banyak, pasti katanya. Ya sudah, berarti ateis dengan Kristen sama dong. Tuhannya banyak. Nah, sekarang pertanyaanku ini sekarang Tuhan yang ada di kitabnya Bang ini itu siapa entitasnya? Sama enggak? Tuhan pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ardh. Sama enggak seperti Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus? Sama dong. Apanya? Oh, berarti boleh enggak gini, ketika Yesus dibaptis
ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasih. Oh, itu cerita paganisme. Oke, cerita pagan. Itu cerita pagan itu. Oke, opsi kedua, ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, Bapa kami, apakah Tuhan dalam Islam itu boleh disebut Bapa? Oh, nggak bisa. Nah, ya udah, nggak sama. Kenapa? Kenapa? Ya udah, berarti beda lah. Berarti Anda kemudian ingin mengatakan bahwa ikrar Tuhan di dalam Kejadian 17 nomor 7 itu salah, gitu? Yang mana itu? Kejadian lama terserah, aku nggak paham. Makanya Kejadian 17 nomor 7, aku akan mengadakan perjanjian kekal kepada Abraham, anak-anaknya, keturunannya secara turun-temurun, bahwa inilah perjanjian kekalku, aku akan menjadi Tuhan mereka, sembahan mereka untuk selama-lamanya. Makanya orang Yahudi dan orang Islam bisa satu rumah ibadah menyembah kepada Tuhan yang sama. Tapi orang Yahudi tidak mau masuk ke gereja karena mereka menganggap itu adalah rumah berhala. Enggak, tadi pembahasan kita kan tentang Yesus, bukan. Anda kan bertanya tentang Allah, Tuhanku. Kucelut juga ini saudara saya ini satu. Sebentar Bang. Anda ini terlalu bercabang-cabang. Pertanyaanku tadi. Yang bertanya tadi tentang Allah itu siapa? Anda kan? Iya, dengar. Pertanyaanku tadi, sama nggak Tuhannya? Sama. Itu adalah hakikat yang sama dengan Tuhan yang dimaksud Yesus. Sama. Emang Tuhannya Yesus tidak maha suci, tidak maha tinggi? Pernah nggak Islam menyebut Tuhannya dengan sebutan Bapa? Oh, tidak bisa seperti itu. Ya udah, fokusnya ke Yesus, jangan ke perjanjian lama gini-gini kan gua. Kenapa kamu jadi emosi? Bukan, ya Anda bercabang-cabang dari tadi. Kok bercabang-cabang pula? Nabi-nabi itu Tuhannya satu. Tuhannya para nabi itu cuma satu. Kita fokus ke Yesus, jangan ke Tuhannya para nabi itu cuma satu. Payah gini. Tidak seperti Tuhanmu, iblis. Fokus ke Yesus. Mau saya buktikan Tuhanmu iblis? Ya terserah lah. Malas aku. Yang kamu sembah di atas tiang salib itu iblis. Pertanyaan, ini kita fokus ke Yesus ya, jangan ke perjanjian lama ya. Oke. Kata Yesus di surga tidak ada kawin dikawinkan. Bagaimana dengan tunjukkan surga? Tunjukkan dalilnya. Cari sendiri. Nenekmu kiper. Berarti kau hanya ingin menipu di sini. Kalau begitu, tak ada pernah Yesus mengatakan di surga tak ada kawin mawin. Kalau Yesus mengajarkan kepada Bani Israel tak ada kawin mawin di surga, lalu untuk apa Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya? Nah, itu bukan literal artinya. Untuk apa Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya? Kalau tidak ada kawin mawin di surga. Itu bukan literal artinya. Apa pula tertulis demikian adanya kok bukan pula. Makanya belajar, bro. Kalian itu bukan pengikut Yesus, kalian itu pengikut pembinasa keji. Yang kalian sembah itu setan. Yang di atas tiang salib itu setan, iblis. Ini kata Yesus di surga itu nggak ada lagi kawin dikawinkan, melainkan nggak ada. Dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Jangan tanya aku dalil. Penting adalah siapa yang mau kau bodohi di sini, wahai pembinasa keji? Siapa yang ingin kau binasakan di sini dengan asumsi liarmu? Siapa? Kita sini mau compare gitu antara saya minta sebagai pembinasa keji, tolong tunjukkan kepada kami ada dalilnya. Begitu, jangan kau fitnah Nabi Tuhan mengatakan sesuatu yang tidak pernah dia katakan. Di sini ada 4.100 orang. Yang 4.100 orang itu pasti udah pernah dengar itu. La haula wala quwata illa billah. Orang membicarakan satu kebenaran itu harus berdata. Iya, ini berdata. Kita berbicara mengenai keyakinan. Masalahnya data yang ku bawakan tadi itu udah gimana ya? Udah nggak asing lagi. Kalau tidak asing lagi berarti Anda tahu itu tertulis di mana? Ya, masalah tertulis di mana letaknya itu kan aku nggak penghafal. Berarti asing bagi Anda.
Berarti Anda ini betul-betul pembinasa keji, penerus pembinasa keji yang ingin mendoktrin. Enggak, Anda hanya menuntut aku di mana letaknya. Anda bernarasi, Anda ya, harus bertanggungjawabkan. Karena Yesus, di sini tidak ada orang yang mau dibinasakan sama Anda. Kami nggak mau. Anda hanya tukang tuntut, kulihat. Dengar ya. Yesus juga sering mengutip Alkitab Tanak gitu. Sering ngutip dari Perjanjian Lama. Tapi nggak pernah disebut di mana letaknya, posisinya di mana. Itu aman-aman aja kok. Iya, karena Yesus berbicara dengan ahli kitab, bukan seperti saya yang sedang berbicara dengan bahlul kitab. Paham? Bukannya kalian semua ahli kitab semua ada di sini? Hah? Yesusnya lagi ngobrol sama ahli kitab. Saya sendiri ngobrol sama bahlul kitab. Jangan Anda persamakan ahli kitab dengan bahlul kitab. Saking bahlulnya ente, maaf nih. Saya tanya tentang sesuatu yang Anda narasikan, Anda bingung. Enggak, Anda yang saya tahu. Di sini Anda menuntut saya letaknya di mana. Ya kalau ahli kitab yang diminta pasti langsung dia jelaskan. Tapi karena saya minta kepada bahlul kitab, bingung Anda kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 orang kalian. Masa nggak ada yang bisa mencari? Ya ampun, Bung. Agama Anda itu agama yang membinasakan akal. Jadi kami, aku nggak bahas agama, aku nggak peduli sama agama. Nah itulah yang dimaksud pembinasa keji. Kalau Anda tidak membahas agama, Anda tidak peduli dengan agama, lalu siapa yang Anda ingin binasakan di sini? Aku bilang aku gak peduli agama. Agama lu produk manusia. Berarti Kristen itu bukan produk Tuhan? Kristen bukan agama loh, gimana ya? Lalu apa Kristen itu? Kalau bukan agama, pengikut Yesus. Yang agama itu Katolik. Nah, apanya yang bisa kita jadikan sebagai nilai untuk mengukur Kristen itu sebagai pengikut Yesus? Apanya? Lihat aja cara hidupnya. Ya semua diukurkan dari cara hidup. Apanya dari kehidupan Kristen itu yang harus kami nilai? Apanya? Supaya kami tahu, oh ini pengikut Yesus. Apanya? Lihat aja cara hidupnya. Semua itu diukur. Gimana cara hidupnya? Dengar, kepercayaan itu diukur dari cara hidupnya. Maksudmu dari mana? Iya, itu makanya aku tanya. Yang mananya cara hidupnya yang mana? Yang mabuk-mabukan? Yang nikah sesama sejenis? Ya terserah. Yang menjajah di kemana-mana, merampas di mana-mana, menguasai wilayah di mana-mana, itu yang harus kami lihat. Terserah. Lalu yang mana? Terserah. Yang mana aja. Berarti kalau Anda ingin mengatakan itu, benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Waspadalah kepada serigala buas yang datang nyamar seperti domba. Inilah kamu. Ya memang benar, justru yang mengaku pengikut Yesus kebanyakan adalah penyangkal Yesus. Ya memang justru benar ayat itu. Jadi Anda tidak menyangkal Yesus? Enggak. Yesus mengatakan dia hanya diutus kepada Bani Israel. Ya, saya nggak menyangkal itu. Sejak awal kan saya nggak menyangkal. Berarti Anda mengaku Yesus hanya untuk Bani Israel? Iya, memang iya kan. Sejak awal Yesus lahir sampai mati, bahkan sampai naik, kan nggak kemana-mana. Dia hanya untuk Bani Israel kan? Ya memang benar kan, nggak kemana-mana. Nah, Anda siapa? Bani Israel juga? Ya enggak. Ya sudah. Berarti Anda lah serigala yang nyamar domba itu kan? Iya, Yesusnya kan nggak kemana-mana, memang untuk Bani Israel, tapi ajarannya kan untuk seluruh manusia. Di mana dalilnya ajaranku untuk seluruh umat manusia? Matius 28. Di mana ajaranku untuk seluruh umat manusia? Di mana? Matius 28 loh. Matius 28 nomor berapa? Ya satu bab itu, kan singkat itu. Matius 28 itu hanya sampai nomor 15. Udah berulang-ulang aku dulu bahas ini sama abang. Iya, karena Anda itu tidak pernah cerdas, karena Anda beragama tidak pakai otak. Masih Matius 58 ayat 12 nanti alasannya sampai nomor 15. Matius 28 itu hanya sampai nomor 15. Berita ini harus tersiar. Udah sering loh aku bahas ini sama abang. Yang harus tersiar menurut Matius 20. Matius udah sering, 28 itu masalah apa? Udah sering aku bahas ini loh sama abang. Iya, dan Anda tidak akan pernah bisa kemudian menjelaskan.
Tapi mengaburkan. Masalahnya yang mengatakan itu penutupnya ayat 15 itu kan penilaian, Bang. Loh, yang harus tersiar sampai sekarang Iya, ini berita kan tentang penilaian. apa? Kutanya dulu samamu. Dengar dulu, Bang. Itu kan biasanya memang sampai tersiar hingga hari ini itu kan biasanya itu selalu digunakan untuk penutup. Habis itu nggak ada lagi. Nah, betul. Nah, terus itu kan penilaian, Bang. Kalau tidak ada di manuskripnya gimana dong? Penilaian kita yang seperti itu. Coba Anda uraikan dulu. Kalau tidak ada di manuskripnya itu gimana dong? Ya di beberapa manuskrip kan ada. Yang nggak ada itu ya udah lupa pula aku. Udah kemarin ingat, sekarang udah lupa. Di mana ada manuskripnya? Di Markus 16 itu beda lagi ceritanya. Tanda-tanda ini akan menyertai. Dengar. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Nah. Pura mengkola kamandio, matum batu polok nama bolong. Nah kayak kita ikut nasul dengan kayak kau punti kalando. Bahkan lagi kan, yes. Apa musanga? Apa musanga? Tak ikut sanga apa musanga? Bahkan di Wahyu itu kan dikonfirmasi. Apa nasanga di kitab Wahyu? Apa nasanga? Di kitab Wahyu itu kan dikonfirmasi kepada ketujuh jemaat. Agak nasang ke kitab Wahyu, agak nasang. Apa nakanan jauh di dalam yang ada di kitab Wahyu itu kan bukan tujuh jemaat yang ada di kitab Wahyu itu kan bukan orang Israel. Bukan di dalam Israel. Ya itu kusanga aku punatena nang kana Yesus kam manjote aku kana. Kamu paham enggak apa yang saya katakan? Ya lanjut saya. Hah? Hah? Kamu ngerti enggak apa yang saya katakan? Di dalam Markus 16, di dalam Markus 16 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Dia akan mengerti bahasa asing. Harusnya kamu mengerti apa yang saya katakan. Itu bahasa asing bagi kamu. Kalau Markus 16 itu bukan data-data palsu, Anda pasti bisa mengerti. Matum bato polok menemarangke. Masalahnya, Susibang polok meong. Masalahnya, Bang. Kau ngerti enggak apa yang saya katakan? Masalahnya, yang Anda kutip tadi itu bagi orang yang menerima Roh Kudus. Aku nggak menerima Roh Kudus. Berarti Anda orang tidak percaya. Susah ente itu, susah. Karena apa yang tertulis di kitab saudara, Anda tidak imani. Yang Anda imani itu apa? Yesus datang mati untuk dosa kita. Kita persempit aja dulu ya. Tadi pembahasannya antara Tuhan dalam kitab Abang dengan Tuhan yang disampaikan oleh Yesus itu aja. Kok sejauh-jauh? Yesus mengatakan Tuhan yang mengutusnya tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan. Iya. Nah, sekarang Tuhan Anda bisa dilihat dan bisa didengarkan. Sama enggak? Ya sang Bapa enggak. Yesus kan firman hidup. Nah, sama enggak antara Bapa dengan Yesus? Ya udah jelas antara Bapa dan firmannya itu berbeda lah. Ya udah. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Ya firman Bapa kan Bapa juga sebenarnya termasuk. Maksudnya apa firman Bapa? Artinya perkataan Bapa juga gitu? Iya. Boleh enggak Anda mengatakan bahwa perkataan Anda adalah Anda juga? Dengar Bang, secara subjek perkataan Bapa itu kan ya Bapa itu sendiri sebenarnya. Bagaimana ceritanya? Contohnya lah, perkataanku kan aku itu juga nya. Siapa bilang? Siapa bilang perkataan Anda adalah Anda? Perkataanku itu bentuknya suara kan? Yang keluar dari mulut Anda, apakah itu adalah Anda? Esensinya iya, tetapi hakikatnya enggak. Esensinya iya, tapi bentuknya enggak. Mati mija. Bagaimana ceritanya? Jadi yang keluar dari mulut Anda berupa suara itu Anda? Ya esensinya iya, tapi bentuknya enggak. Salah. Sesuatu yang keluar dari mulut Anda itu bersumber dari Anda, tapi bukan Anda. Yang lagi dengarkan ini berarti yang bicara bro, Banyuma bicara, kau bicara juga ya. Yang keluar. Ini aku sekarang mendengarkan suara Bang Zuma. Berarti yang ku dengar ini sekarang siapa? Suara yang keluar dari Bang Zuma. Menye-menye. Lalu? Dengar Bang Zuma. Yang saya dengarkan ini sekarang Bang Zuma. Jadi kalau kau ditangkap polisi, suaramu saja yang ditangkap, badanmu enggak? Yang keluar dari Maria, apakah Maria? Ini apa dikit
aku baru tahu. Berarti kawan-kawan Kristen itu suaranya ada pantatnya ya? Iya. Iya kan suara manusia kan mati sementara. Seandainya suara aku bisa hidup, pasti persis kayak aku. Ya, berarti Anda hidup, suara Anda tidak hidup, sama enggak? Ya justru itu nggak sama. Nah, nggak sama. Terus kenapa Anda mengatakan suara Anda adalah Anda? Astagfirullahaladzim, tolong. Dengar, Bang Zumi ini agak payah mikirnya. Gini ya, saya ulangi sekali lagi. Saya dan suara saya secara bentuk itu berbeda. Saya daging, suara saya bunyi atau gelombang. Tapi secara hakikat, secara esensi, suara saya adalah saya itu sendiri. Aduh, parah. Parah Anda itu. Suara Anda itu adalah pribadi baru yang keluar dari Anda, yang adalah milik kepunyaan Anda. Tapi itu bukan Anda, cuman berasal dari Anda. Sama seperti kentut, itu adalah sesuatu yang keluar dari Anda. Lagi dengar kentut lah. Yang keluar dari pantat Anda itu Anda. Berarti sekarang aku lagi dengar kentut lah, kentut Bang Zumi. Kalau pantas aja agak aneh gitu ya. Sekarang kalau Anda mengatakan yang keluar dari Anda itu adalah Anda, berarti yang keluar dari Anda itu Anda. Oh bukan Bang Sema, kami beda pribadi tapi satu hakikat. Nenek Lukiper, pantas aja saya berdiskusi dengan Sebentar. Perkataan itu asalnya dari mana sebenarnya? Udah bakusir di sini, udah cukup. Kembali ke topik, udah bakusir kau. Alam semesta ini berasal dari Tuhan, tapi bukan Tuhan. Ya, pertanyaanku, perkataanku itu keluar dari mana? Alam semesta ini keluar dari mana? Coba bro, coba kau injak bro, coba kau injak HP-mu itu karena ada suaramu. Apa kau yang sakit? Injak HP-mu itu, ada suaramu situ. Apa kau sakit? Badanmu sakit? Oleh suaramu injak di HP itu ada rekaman. Kenapa Paulus itu disebut sebagai pembunuh yang keji? Kita bahas pembinasa yang keji. Ya enggak ada kita bahas Paulus ini. Ini akibat kalau kamu beriman kepada pembinasa keji, akalmu binasa dibuatnya, gak berfungsi akalmu. Karena kamu percaya kepada pembinasa yang keji. Apa sih dari Paulus? Lah, yang mengajarkan Anda menyembah Yesus siapa? Enggak ada yang mengajarkan aku sendiri. Inilah bukti ente itu adalah pembinasa yang sangat keji. Anda mengatakan tak ada yang mengajarkan Anda menyembah Yesus. Lalu dari mana ajaran Anda tentang Yesus, tentang Paulus itu kalau bukan dari Paulus? Dari mana? Enggak, aku enggak pernah baca kitab Paulus. Enggak. Terus apa yang kau baca? Apa yang kau baca? Dengerin. Apa yang kau baca sehingga kau percaya Yesus itu Tuhan? Apa yang kau baca? Udah kan dari awal aku baca, udah aku bilang sama Bang Andin juga sering aku. Dari awal kan bacaanku cuman yang 4 Injil itu aja. Yang mana? 4 Injil. Paulus ditinggalkan? Bukan aku tinggalkan, cuman nggak pernah baca aku. Malas baca Paulus. Paulus mengatakan Injil di luar Injil yang Paulus beritakan itu adalah Injil yang tidak benar. Gimana dong? Nah, kalian lihat tuh permasalahan kalian. Mati bija. Ya, aku nggak ikut campur. Inilah Paulus ya, inilah Paulus. Kasihan sekali. Dia rasul, tapi tidak pernah dipandang. Dipandang sebelah mata pun tak ada. Tidak dipandang sama sekali. Padahal harusnya orang Kristen ini berterima kasih kepada Paulus. Karena Pauluslah kemudian kalian memiliki Tuhan, memiliki dewa bernama Yesus. Roma ya. Dewa Yesusmu itu ada karena Paulus yang menjajakannya ke Roma dan Yunani. Di luar Yahudi tidak mengenal Yesus tanpa melalui Paulus. Dewa Yesus itu dijual ke penyembah-penyembah dewa Romawi Yunani melalui Paulus. Ente sekarang menerima dewa Yesus, lantas ente melupakan jasa Paulus. Kan lucu. Siapa yang mengajarkan dewa Yesus di luar Paulus? Siapa? Ada? Lanjut terus dulu. Bingung dia.
Paulus mengaku, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Siapa itu? Karisteng. Mana Lukas mengaku, aku diutus untuk orang tidak bersunat. Mana Paulus mengaku? Mana Yohanes mengaku? Mana Matius mengaku? Mana Markus mengaku? Tak ada. Hanya Paulus yang mengaku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Saudara 70, apakah Anda sudah bersunat? Hah? Dengan tuh aku. Satu. Ayo izin turun dulu lagi ya. Udah mau tidur aku. Besok lagi. Pusing kepalamu, bro. Dari tadi udah ngantuk sebenarnya. Udah kupejamkan mata. Nah, sebentar sebelum kau turun ini, dengerin dulu. Bro, sebelum kau turun, di antara Matius, Markus, Yohanes, Lukas, yang mana statementnya itu di hari keempat yang saya sebut tadi, yang mana yang statementnya yang paling mendasar, kau menuhankan Yesus, yang mana di situ? Coba ambil satu Paulus. Tidak ada selain Paulus. Lupa aku ayatnya. Penting yang bunyinya gini, sebab jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia, maka engkau akan mati dalam dosamu. Ya, dia Mesias. Lupa, enggak, bukan Mesias, itu berbicara tentang Bapa. Oke. Ya, berarti Anda menggenapi pembinasa keji. Lucu ente itu. Enggak, dari tadi udah aku jelaskan, tapi ya selalu pembinasa keji itu menentang perkataan yang maha tinggi. Dari tadi udah aku jelaskan loh Bang Juma. Yang maha tinggi mengatakan aku tidak serupa dengan manusia. Dengarlah, ente mengatakan Yesus yang manusia itu adalah yang maha tinggi. Dengarlah Bang Juma, dari tadi udah aku katakan kalau Yesus itu firman Bapa. Yesus firman Bapa. Anda ngerti firman? Firman itu apa? Sebentar. Firman itu apa? Tapi Bang Juma bantah kalau firman itu, kalau perkataan itu adalah produk dari penghasilnya gitu. Oh, jadi maksud Anda ketika Tuhan berkata, jadilah Yesus. Yesus ya kan Tuhan ini. Sebentar Bang Juma. Tadi Anda mengatakan kalau perkataan itu adalah produk, benar kan? Iya. Sementara aku nggak setuju. Jadi perkataan itu apa? Ya perkataan itu kan udah saya jelaskan tadi, kalau perkataanku itu aku sendiri. Lah, perkataan itu adalah yang keluar dari mulut. Iya kan subjeknya aku sendiri tetap. Lah, sekarang kalau yang keluar dari mulut itu adalah kamu, coba kau sebut. Bilang meow, coba. Gini aja Bang Juma, aduh, males aku bukan. Sekarang kalau dia bilang meow nanti dia jadi meong. Sekarang yang lagi Abang dengar ini siapa? Suaraku kan? Itu yang ku dengarkan adalah suara dari kamu. Nah, subjeknya suaraku ini itu apa? Sumbernya kamu. Ya udah, yang harus bertanggung jawab terhadap suara itu kamu. Memang bentuknya beda, satu gelombang. Tapi yang ku dengar ini hanyalah sesuatu yang keluar dari ide kamu. Jadi ketika saya ingin minta pertanggungjawaban tentang suaramu, itu bukan di suaramu, tapi di kamu. Kenapa saya minta pertanggungjawaban di kamu? Karena suaramu bukan kamu. Ketika ada orang yang menghujat, menista agama. Oh, berarti yang sekarang yang kudengar ini siapanya ini? Bukan Bang Suma berarti? Kucluk, yang kau dengar ini suara dari Bang Suma, bukan suara dari Bang Handi. Sama aja itu, Abang sendiri berarti. Ya udah cukup, udah pusing. Udah. Sekarang coba kau rekam itu suaramu, kau rekam di radio. Apakah itu adalah kamu? Iyalah Bang Zuma, maksud Bang Zuma aku mendengarkan siapa? Mendengarkan orang lain. Ini anak bener-bener. Gimana sih? Subjeknya ya aku sendiri. Kalau suara kamu direkam, dengerin dulu ya. Suara kamu dengerin dulu. Suara kamu saya dengerin dulu, dengerin. Suara kamu saya rekam. Dengerin dulu, Bro. Suara kamu saya rekam di flash disk. Kemudian flash disk itu saya hanyutkan di kali. Apakah kamu yang hanyut di kali? Ya suaraku itulah. Kamu yang hanyut di kali apa suaramu? Ya bentuk dari suaraku itulah. Bentuknya kan udah berubah jadi flash disk.
Flash disk itu soal apakah kamu? Aku di sini nggak menekankan bentuk. Bentuknya kan udah jadi. Benar-benar oleh gara-gara Paulus nih. Dengar Bang Andi. Tahunya aku maksud Bang Andi, abang itu menekankan bentuk. Jadi aku dan suaraku udah jelas secara bentuk itu berbeda ya. Ya udah beda, udah cukup, udah dijawab beda, udah cukup. Kamu udah jawab beda, udah cukup. Ya udahlah. Saya tidak sadar langsung dia sadar ya bahwa beda, udah. Ya memang beda secara bentuk. Emang ada. Ya udah beda, udah dari tadi kenapa ngeyel kau udah bilang beda, udah. Cukup ya. Secara subjek aku bilangnya udah. Sekarang penutupan. Yang mana yang kau tuhankan, Bapa atau Yesus? Berhubung karena suara Bapa udah menjadi hidup, maka sama aja itu. Jadi Yesus dan Bapa sama? Iya. Yakin? Nah, pembiasa keji nih. Kena lagi dia nih. Ya secara esensi sama, secara bentuk itu berbeda. Sama kayak suara. Yesus dan Bapa sama? Menuruti perkataanku apa enggak? Sama aja menuruti aku sendiri ya. Oke. Yesus dan Bapa sama ya? Ya secara esensi ya. Iya, yang disalib Bapa atau Yesus? Ya udah pasti Yesus. Kenapa bukan Bapa? Ya sekarang memang Bapa dan Yesus secara bentuk itu berbeda. Oh Yesus beda, beda atau sama sih kok? Kamu kok bola-balik sih nggak konsisten? Dari tadi sudah saya bilang suara, kembali lagi ke Yesus. Bapak dan Yesus sama atau beda? Ya secara bentuk beda, secara esensi sama. Beda. Beda ya? Ya. Yang mana yang kau tuhankan di antara kedua yang berbeda ini? Yang mana yang Tuhan? Dengar Bang, aku nggak mau nggak mau terlalu menye-menye. Sekali lagi aku bilang ya, sekali lagi. Atau malah saya menye-menye. Memang pembinasa keji ini pengikut Suara Paulus. Bapa itu esensinya Bapa itu sendiri. Walaupun secara bentuk antara suara Bapa dan sang Bapa itu memang berbeda secara bentuk, Bang. Berbeda secara bentuk. Tetapi secara esensi sama. Jadi aku menuhankan Yesus. Apa itu esensi? Apa itu esensi? Hakikat. Apa arti hakikat? Hakikat keberadaan. Apa itu keberadaan? Ya keberadaan, apalagi udah itu paling dasar. Oke, keberadaan gue ikuti aja. Apakah keberadaan Yesus dan Bapa sama? Keberadaan Yesus dan Bapa ya sama. Sama. Yesus di bumi, Bapa di surga. Keberadaannya sama atau beda? Yesus di bumi, Bapa di surga, ya berbeda keberadaannya. Ya beda. Kena lagi. Ya kan memang secara bentuk berbeda. Tadi kau bilang keberadaannya sama. Apa nama lain dari hakikat? Oh, lupa. Hakikat itu artinya keadaan yang sebenarnya. Keberadaan pula. Keadaan yang sebenarnya. Apakah keadaan Yesus sama dengan keadaan Bapa? Iya, pada akhirnya kan sama, Bang. Sama. Yesus Sama ya. Yesus itu berasal dari Bapa. Apakah yang keluar dari Bapa adalah Bapa? Iya iyalah, Bang. Yakin? Yakinlah. Berarti anaknya Bunda Maria Bapa? Apa? Anaknya Bunda Maria Bapa? Anaknya Bunda Maria Bapa. Ya enggak lah anak namanya. Kan Yesus itu keluar dari Bapa, kemudian dititip di rahim Maria, baru Maria melahirkan Yesus. Apakah sama? Ya secara hakikat itu sama, Bang. Tapi kan secara bentuk udah berbeda. Gimana sih? Kalau berbeda sama atau tidak? Artinya kan memang Yesus itu sendiri yang gimana ya aku bilangnya. Bahasa kasarnya itu menurunkan pangkat lagi itu, merendah. Kamu ini sakit loh, Bro. Betul loh, kau perhatiin lu sakit loh. Bener. Fungsikan sedikit akalmu loh, permudah. Atau saya permudah? Apakah pemutus dan diutus sama? Lu ngantuk kali aku. Dengerin dulu. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Ya. Apa maksudnya Bapa lebih besar daripada aku? Apa maksudnya? Bapa lebih besar daripada aku. Ya berbicara tentang kuasa lah itu. Yang mana yang besar, yang mana yang kecil, yang mana yang Tuhan? Ya pada saat itu paling besar kuasanya ya Bapa lah. Bapa. Berarti Yesus waktu itu bukan Tuhan. Maksudnya aku. Udah ngantuk aku lu, Bang. Makanya dengar dulu, Bang. Masa orang yang mana? Ini untuk menjelaskan perkataan Abang tadi. Masalah kuasa itu.
lebih besar kuasa Bapa daripada makanya kata Yesus, anak tidak dapat berbuat lupa pula aku, anak tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya, yaitu Yohanes 5:30. yang mana pun itu aku lupa. Kau jarang baca Bible sih bro, jadi begini jadinya. Kan cuma pembinasa keji, Bang. Iya. Bukan jarang baca Bible ya, karena memang nggak ingat aku letaknya di mana-mana aja ya. Ya aku bukan tukang penghafal, aku yang penting ingat ya udah. Ingat tidak menghafal. Kau tinggal di mana kah bro? Setidaknya kan ingat dikit-dikit lah. Bro, saya tanya, kau tinggal di mana kah? Di bumi. Bukannya di atas pohon? Ya di situ juga bisa, terserah. Oh iya, maksudnya. Ya itulah intinya, aku memang nggak pandai-pandai kali dalam beriman beragama intinya aku. Oh ya masih belajar dia Bang Juma, dimaklumi. Bukan. Mau nggak kau tiap malam berguru sama Bang Juma? Kalau mau beradu sengit ya silakan sama pemuka agama lah, aku nggak pemuka agama. Jadi mulai ini pertemuan pertama ya. Ini pertemuan pertama, besok malam jam 10 mulai kau belajar lagi sama Bang Juma. Tiap malam. Pertemuan pertama sama Bang Handi dulu sering aku. Iya dulu kan kita udah. Sekarang mau apa kau menjadi muridnya Bang Juma? Nggak usah bayar. Nanti saya bagaimana? Enggak juga Bang. Enggak apa, aku enggak selalu online gitu. Kadang kalau capek tidur aku kerja soalnya. Kalau kau nggak hadir, misalnya besok malam kau nggak hadir, dendamu setor ayat. terserah Bang lah. Kayak mana buat denda. Setuju nggak Bang Juma? Besok malam nggak hadir, setor ayat. Iya boleh. Iya boleh ya. Oke. Deal ya. TikTok mah bebas. Denda juga enggak akan takut. Lucu nih anak, lucu dia. Ya itulah intinya ya, udah ngantuk kali aku, besok kerja pula aku. Untuk jam 9 masuknya. Ya oke. Oke bro. Malam. Kesimpulannya sebelum kau turun apa yang kau katakan? Wih, nggak ada kata-kata terakhir dia. Ada nak masalah mana Mindre? Susahnya itu. Bentar dulu. Oh ini nih. Ini ada mualaf satu nih. Dari tadi kayaknya dia panas kupingnya di bawah nih. Oh ada yang ingin sampaikan Bang. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, merah dia. Apakah ada perintah Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah menebus dosa? Tidak ada. Siapakah yang menghendaki pembunuhan manusia menembus dosa di tiang salib? Tidak jawab juga. Aku minta tertulis kalau Yudas itu yang disalib. Giliran dia diminta data tertulis, nggak ada juga. Ya kalau secara tertulis ya nggak ada Kristen toh yang menuangkan Yesus. Itu ya Pak ya. Kalau secara tertulis ya nggak ada, Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus itu Tuhan bukan secara tertulis, berdasarkan penafsiran. Parah-parah semuanya orang-orang. Oke, kalau nggak ada lagi, ada Oten di bawah. Sebentar ya saya lihat dulu, anak nggak ada. Biar ada kerjaan Bang Kores nih. Mana ya? Ntar dulu ya. Ini nggak ada. User, selamat pagi user. User, selamat pagi. Wih, tolong. User.
Charlie tidur ya Bang Juma? Capek dia? Dari gunung, Kanda. Cuman tadi dia sudah buka rungkat. Iya, rungkat tadi. Sinayalah buat ini, Ibu Cinta. Ibu Cinta, selamat pagi Ibu Cinta. Halo. Tidur lagi. Jangan minta naik kalau tidur. Aduh. Mana nih? Selamat pagi, halo Kap. Silakan Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang.